Bab 1601. Kapal dagang itu terus melaju kencang namun tetap tidak dapat menyingkirkan Willy yang mengikuti jauh di belakang. Marley tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa pria ini pasti mempunyai niat jahat dalam mengikuti mereka, tetapi dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Mereka pun tidak bisa kehilangan dia. Jika dia memperingatkannya, pihak lain mungkin tidak akan memperhatikannya. Akan lebih mustahil lagi untuk menggunakan kekerasan. Selain fakta apakah kita bisa menang, ini adalah wilayah pihak lain. Apa yang akan dia gunakan untuk melawan mereka? Untungnya, David, sang abadi, ada di sana, jadi Marley merasa tenang. Kaum abadi tidak ada apa-apanya di mata kekuatan-kekuatan besar itu, tetapi mereka tetap merupakan pencegah yang kuat bagi orang-orang yang berada di bawah. Akan sama saja dimanapun seseorang berada. Willy hanyalah seseorang yang memperkenalkan bisnis kepada kapal dagang yang datang ke benua suci pusat untuk pertama kalinya. Begitulah cara dia memperoleh komisi. Setelah memikirkannya, Marley memperkirakan dia tidak akan memiliki kekuatan besar di belakangnya untuk mendukungnya. Jika tidak, dia tidak akan melakukan pekerjaan ini. Setelah Marley memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk membiarkannya mengikuti mereka. Dia tidak percaya bahwa pria ini berani terus mengikutinya begitu mereka sampai di Treasure Trove. Treasure Trove merupakan salah satu perusahaan dagang terkemuka di benua suci pusat, sehingga bisnisnya tersebar di seluruh kerajaan bintang. Oleh karena itu, mereka memiliki aset yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka tidak akan membiarkan tikus seperti Willy bertindak gegabah. Mereka tidak akan bekerja dengan orang seperti itu agar tidak mencoreng reputasi perusahaan. Informasi dari mulut ke mulut sangat penting bagi perusahaan perdagangan besar. Setelah mendapat reputasi sebagai pihak yang suka menindas, mendominasi pasar, atau menipu pihak yang lemah, tidak akan ada lagi yang berani berdagang di sini. Pada akhirnya, ini akan menjadi pukulan besar bagi perusahaan perdagangan besar. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Willy masih mengikuti jauh di belakang kapal dagang itu. Dia tidak akan mengejar dan tidak akan tinggal terlalu jauh. Dalam perjalanan, Marley juga bertemu dengan sebuah kapal patroli yang tertulis kata "Sentral" di atasnya. Agaknya ini adalah orang-orang yang dikirim oleh pejabat benua suci pusat untuk mengelola hukum dan ketertiban. Pada saat yang sama, Marley juga menemukan sesuatu. Ketika mereka berpapasan dengan kapal patroli, Willy tiba-tiba menghilang dari balik kapal dagang. Marley mengira pihak lain sudah menyerah. Namun, setelah kapal patroli menjauh, orang ini muncul lagi. Dari sini, Marley menyimpulkan bahwa Willy sangat takut pada kapal patroli. Dia mungkin memiliki reputasi buruk di mata pejabat benua suci pusat. Mungkin orang lain sering mengeluh tentangnya. Marley telah mengambil keputusan. Jika dia bertemu lagi dengan kapal patroli resmi benua suci pusat, dia akan mengeluh kepada pihak lain bahwa Willy terlalu menuntut dan mengganggu. Namun pada periode berikutnya, Marley tidak bertemu dengan kapal patroli lainnya. Sosok gemuk menarik perhatian Lou di kapal kecil itu. Lou mengatakan dia hampir sampai. Fat Willy terkejut. Dia akhirnya datang. Ia segera memberitahukan lokasinya kepada Lou, dan mengirimkan foto kapal dagang di depannya. Kemudian dia memperlambat lajunya dan berhenti mengikuti. Willy mengerti bahwa jika pihak lain mengetahui bahwa Willy adalah orang yang menghubungi Lou, mereka tidak akan menjual barang mereka kepada Lou. Tujuannya mengikuti di belakang mereka adalah untuk menentukan lokasi mereka sehingga Lou dapat menemukan target secara akurat. Sekarang saatnya baginya untuk pensiun dan bersiap membagi uangnya. Dia hanya tidak tahu berapa nilai barang-barang di kapal dagang itu atau berapa banyak uang yang bisa diperolehnya. Jika pihak lain begitu peduli terhadap 1%, maka itu pasti cukup banyak. Willy berpikir dengan gembira. Bab 1602. Ketika dia pertama kali memasuki bidang pekerjaan ini, dia juga mencoba yang terbaik untuk melayani kapal dagang yang datang ke Central Secret. Benua Eropa untuk pertama kalinya sehingga ia dapat menemukan tawaran terbaik bagi para majikannya. Dia akan selalu memilih perusahaan dagang besar dan berusaha mendapatkan lebih banyak keuntungan bagi majikannya. Lambat laun,
Willy menyadari bahwa melakukan hal itu tidak akan menghasilkan banyak uang sama sekali. Tidak ada uang berarti tidak ada sumber daya. Tanpa sumber daya, dia tidak dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Jika dia tidak dapat meningkatkan kekuatannya, dia hanya akan berjuang di dasar. Orang-orang yang berkecimpung di bidang yang sama dengannya semuanya menghasilkan banyak uang karena mereka diam-diam menggunakan cara alternatif untuk menipu atasan mereka. Willy juga secara bertahap mulai menjadi bejat. Ia masih ingat majikan pertama yang ia tipu. Majikan itu memungkinkannya memperoleh uang yang biasanya diperolehnya dalam beberapa tahun. Dia langsung kecanduan dan tidak dapat melepaskan diri lagi. Dia tidak peduli berapa banyak yang dilalui orang-orang ini sebelum mereka membawa barang-barang ke benua suci pusat. Willy hanya tahu bahwa dia tidak bisa tetap di bawah selama ini. Dia ingin memanjat dan berada di atas semua orang. Kalau dia masih berusaha sekuat tenaga mengabdi pada majikannya seperti sedia kala, diperkirakan dia belum akan mencapai pangkat tak terbatas, atau baru saja memasukinya. Akan tetapi, dia baru saja berhasil menembus sebagian alam abadi. Inilah kesenjangan antara kedua taktik tersebut. Di Star Kingdom, bakat tentu saja penting, tetapi sumber daya bahkan lebih penting. Sehebat apapun bakat seseorang, akan sulit pula mencapainya jika tidak mempunyai sumber daya. Bahkan jika Anda memiliki kesempatan untuk mencapai sesuatu, tidak ada yang tahu kapan ini akan terjadi. Di dalam ruang kendali kapal dagang, Nona, orang itu menghilang lagi. Marley sangat gembira. Apakah kita akan bertemu dengan kapal patroli benua suci pusat lagi? Saya harus memastikan untuk mengeluh tentang orang ini. Aku tidak bisa membiarkan dia mengikutiku lagi. Sekalipun pihak lain tidak melakukan apa-apa, Marley tetap akan merasa tidak nyaman. Kapal dagang itu terus melaju selama 1 jam, tetapi masih belum menemui kapal patroli apapun. Pesawat luar angkasa kecil milik Willy pun tidak pernah muncul kembali. Sedikit keraguan muncul di hati Marley. Selama periode ini, kapal dagang melaju-maju selama 1 jam lagi. Pada saat ini, sebuah kapal dagang yang lebih besar tiba-tiba muncul di depan, menghalangi jalan Marley dan yang lainnya. Marley memerintahkan kapal dagang untuk mengubah arah untuk bersiap melewati rombongan lain dan melanjutkan perjalanan. Namun pihak lain juga menggerakkan kapalnya untuk terus menghalangi mereka. Kapal dagang Marley berubah arah beberapa kali berturut-turut tetapi tetap berhenti. Marley tahu bahwa pihak lain datang menjemputnya. Jadi, dia bertanya dengan sopan, bolehkah saya tahu apa maksudnya ini? Mengapa Anda menghalangi jalan saya? Nyonya, jangan salah paham. Kami adalah pedagang keliling di daerah ini. Anda tampaknya sangat tidak mengenal daerah ini, jadi saya rasa Anda jarang datang ke sini, kan? Bolehkah saya tahu apa yang ingin Anda jual? Jika Anda menjualnya kepada saya pasti akan memberi Anda harga tertinggi. Suara seorang pria setengah baya mencapai telinga Marley. Marley mengerutkan kening. Willy baru saja pergi, dan pria ini langsung datang untuk membeli darinya. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Selanjutnya pihak lain langsung menanyakan apa yang ingin dijualnya. Jadi, Marley harus menghubungkan keduanya. Kemungkinan besar mereka telah berkolusi. Maaf, kami di sini bukan untuk berjualan. Tuan, tolong biarkan kami pergi, jawab Marley. Apakah Anda di sini untuk membeli? Saya bisa menemukan apapun yang Anda butuhkan, dan harganya pasti memuaskan Anda. Kami di sini bukan untuk membeli. Kau pasti bercanda. Benua Suci Pusat adalah benua perdagangan terbesar di Kerajaan Bintang. Ada ratusan ribu zona perdagangan besar dan kecil. Jika kau tidak membeli atau menjual, apakah kau di sini untuk bersenang-senang? Kalau begitu, kau datang ke tempat yang salah. Ini bukan urusanmu. Anda benar, tetapi sebagai pedagang lokal di daerah ini, saya harus memberikan pengalaman yang baik kepada setiap tamu yang datang ke sini. Jika kamu tidak ikut campur, itu akan menjadi pengalaman terbaik. Tidak, tidak, tidak. Kamu salah. Aku harus melayanimu dengan baik, apapun yang ingin kamu beli atau jual. Bab 1603. Marley sangat terganggu dengan kemunculan tiba-tiba pria ini. Dia jelas-jelas memaksa kita. Dia juga terus mengatakan bahwa dia ingin memberikan pengalaman yang baik kepada tamu-tamunya.
Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu seperti itu? Tuan, Anda memaksa kami seperti ini bukan karena Anda ingin memberi kami pengalaman yang baik, tetapi untuk menipu kami. Tidakkah Anda pikir Anda menghina benua suci pusat seperti ini? Tidakkah Anda takut patroli akan menangkap Anda? Marley tidak lagi berpura-pura sopan. Pihak lainnya tidak bermaksud membiarkan mereka pergi. Oleh karena itu, dengan mengatakan itu, dia melepaskan semua kepura-puraan keramahannya. Nyonya, Anda tidak bisa seenaknya berkata apapun. Anda harus bertanggung jawab atas perkataan Anda. Kapan saya pernah memaksa Anda untuk membeli atau menjual? Suara Lou juga menjadi lebih menyeramkan. Dia tidak mampu menghina benua suci pusat. Pada saat yang sama, ia juga merasa ingin mengumpat. Siapakah si bajingan Willy yang mengenalkanku padaku? Bukankah dia mengatakan ini adalah pertama kalinya mereka datang ke benua suci pusat? Kelihatannya tidak seperti itu sama sekali. Orang-orang yang datang ke benua suci pusat untuk pertama kalinya akan selalu tunduk, karena takut berbicara terlalu keras dan menyinggung kami para pengganggu lokal. Wanita ini tampaknya seseorang yang berpengalaman. Ini agak merepotkan. Namun, Lou dapat dianggap sebagai pedagang yang terkenal di daerah ini. Meskipun reputasinya tidak terlalu baik, dia tidak akan terintimidasi oleh beberapa patah kata dari pihak lain. Kau tahu di dalam hatimu apakah aku bicara gegabah atau tidak? Aku melihat patroli lewat tadi, jadi sebaiknya kau minggir, atau kau akan menanggung akibatnya. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, kata Marley dingin. Nyonya, kalau Anda mau melakukan ini, tidak ada yang bisa saya katakan. Apakah Anda percaya bahwa saya akan mempersulit Anda untuk melakukan apapun di area ini? Setelah Lou selesai berbicara, dia melepaskan energi dari tubuhnya. Kapal dagang tempat Marley dan yang lainnya berada terguncang hingga runtuh. Abadi, Marley tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi. Wah, bayangan raksasa emas membumbung ke langit dari kapal dagang. Saat dia berdiri dalam kehampaan, dia menatap dingin ke arah Lou, yang memancarkan energi abadi. David adalah orang yang menciptakan tubuh emas abadi. Sepanjang jalan, dia dapat mendengar dengan jelas apa yang terjadi di luar. Orang ini jelas-jelas bersekongkol dengan sebagian abadi tadi dengan tujuan membeli barang-barang di kapal dagang keluarga Jung dengan harga rendah. Perilaku mengerikan seperti itu membuat David sangat marah. Yang terburuk adalah mereka bahkan menghalangi jalan mereka. David tidak terburu-buru, tetapi dia juga tidak bisa membuang-buang waktu di sini. Lebih jauh lagi, ia memiliki pola pikir yang sama seperti Marley. Orang-orang yang menggunakan metode ini untuk menipu orang lain tidak akan memiliki latar belakang yang kuat. Karena mereka tidak memiliki latar belakang, David memutuskan untuk menyerang mereka sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Energi yang dilepaskan lawan berada pada tingkat pertengahan penguasa alam abadi. Oleh karena itu, David, seorang ruler ranker pemula, memutuskan untuk menggunakannya sebagai target latihan. David langsung mengeluarkan Eternal Golden Body yang membuat Lou tertegun. Niatnya semula adalah menggunakan tenaganya untuk menakut-nakuti lawan, agar patuh menjual barang dagangannya dengan harga murah. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa ada seorang abadi yang tersembunyi di kapal dagang di depannya. Jika dia tahu, Lou tidak akan pernah datang. Ada seorang abadi di sisi lain, yang berarti rencana mereka telah gagal total. Si berandal Willy itu menipuku. Temanku, ini salah paham. Lou ingin menunjukkan kelemahannya. Dia tidak ingin mempermasalahkan hal ini. Dia akan mendapat masalah jika tim patroli datang. Namun, David tidak memberinya kesempatan berbicara sama sekali. Lou takut menarik perhatian tim patroli tetapi David tidak. Oleh karena itu, dia langsung mengayunkan pukulannya. Pukulan Void. Kekuatan pukulan Void yang diayunkan tubuh emas abadi tidak sama lagi seperti sebelumnya. Kalau pukulan ini mendarat, kecuali Lou sang Mid-Ruler Ranker, semua orang yang dibawanya dan seluruh kapal dagangnya akan berubah menjadi debu. Kau tidak akan berani, dasar pencuri. Bab 1604. Lou juga kesal. Tentu saja, dia merasakan kekuatan pukulan itu. Ledakan. Tubuh emas abadinya juga mengayunkan pukulan, mengarahkannya langsung ke serangan David. Ledakan.
Pukulan-pukulan itu saling beradu. Suara keras itu menggelegar. Mereka semua memegangi kepala mereka karena kesakitan. Beruntung, keduanya berhasil menghalangi gelombang kejut akibat tabrakan tersebut. Jika tidak, kapal dagang besar dan kecil akan berubah menjadi debu hanya karena gelombang kejutnya saja. Beruntungnya, ini adalah tepi benua suci tengah, dan di bawahnya terdapat hutan tua yang luas. Jika mereka berada di atas sebuah kota, akibat pertempuran Eternals akan membunuh banyak orang. Tentu saja, Daud tidak akan melakukan hal ini jika mereka berada di atas sebuah kota. Kedua tubuh emas abadi itu mundur karena terkejut. Akan tetapi, David tidak mundur sebanyak Lou. David jelas unggul pada tabrakan pertama. Lou juga terkejut dengan kekuatan tempur David. Ruler Ranker pemula ini sungguh kuat. Saya adalah seorang mid-ruler ranker, tetapi bukan saja saya tidak memperoleh keuntungan apapun, tetapi saya juga mengalami kerugian. Temanku, mari kita bicarakan ini. Ini salahku, jadi aku bersedia. Lou sedang berada di tengah kalimatnya. Lagi, David bergumam dan menyerang Lou lagi. Lagi, apakah kamu tidak pernah bertarung sebelumnya? Lou berteriak dalam hatinya. Namun, dia tidak berani membuang waktu. Ledakan, tabrakan hebat lainnya. Kemudian, ledakan. Suara tabrakan yang tak terhitung jumlahnya pun dapat terdengar. Kedua tubuh emas abadi terjerat bersama, menciptakan pesta untuk mata para penumpang kedua kapal dagang. Marley dan yang lainnya melihat David mengeluarkan tubuh emas abadi untuk memusnahkan 8 bajak laut luar angkasa alam abadi dalam hitungan detik. Namun, kali ini berbeda. Inilah tabrakan antara dua tubuh emas abadi. Jika mereka tidak dilindungi oleh kekuatan pikiran David, mereka pasti sudah mati. Lou tidak bersenang-senang. Sekalipun dia satu tingkat lebih kuat dari David, namun kekuatan tempur David tidak lebih lemah darinya. Terlebih lagi, Lou tidak memiliki kekuatan pikiran, jadi dia harus terus-menerus melindungi kapal dagangnya agar tidak hancur akibat gelombang kejut. Oleh karena itu, ia berada pada posisi yang kurang menguntungkan sepanjang waktu. Tampaknya dia sepenuhnya bergantung pada David. Ledakan. David kembali memukul Lou hingga terpental ke belakang. Kemudian, Lou bertabrakan dengan gunung di kejauhan. Kali ini, dia tidak melanjutkan serangannya. Lou bangkit dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Dia sangat marah atas serangan David. Dia dipukuli sampai babak belur di hadapan rakyatnya oleh seorang ruler ranker pemula. Sungguh memalukan. Jika dia tidak memenangkan pertempuran ini, bagaimana dia akan terus menunjukkan wajahnya di daerah ini? Minggir, kata Lou dengan ekspresi muram. Kemudian, dia memimpin kapal dagang itu untuk mundur dengan cepat. David tidak menghentikannya selama proses tersebut. Ketika Marley melihat pihak lain mundur, dia juga menginstruksikan kapal dagangnya untuk melakukan hal yang sama jika David tidak dapat fokus selama pertarungannya. Namun, David menghentikan mereka ketika mereka mulai bergerak. Marley, kamu tidak perlu melakukan itu. Kamu bisa tinggal di sini dan menonton. Bab 1605. David tidak meminta Marley dan yang lainnya pergi karena menurutnya itu tidak perlu. Mereka aman di bawah perlindungan kekuatan pikirannya. Sekarang setelah David berbicara, tentu saja, Marley tetap tinggal. Dia juga tidak ingin pergi dan melewatkan pertarungan antar Eternals. Dia hanya khawatir akan memengaruhi atau mengalihkan perhatian David, itulah sebabnya dia ingin pergi. Namun, apa yang dikatakan David kepada Marley dan yang lainnya terdengar sangat menghina Lou. Kedengarannya seolah-olah David sedang memandang rendah dirinya. Kau hanyalah seorang ruler ranker pemula sementara aku adalah ruler ranker menengah yang bermartabat. Aku satu tingkat lebih tinggi darimu dan kau berani membawa beban-beban itu saat bertarung denganku. Betapa cerobohnya. Jangan berpikir bahwa Anda akan menang hanya karena Anda awalnya memperoleh keunggulan. Pertempuran sesungguhnya dimulai sekarang. Lou baru merasa lega ketika bawahannya mengusir kapal dagang itu jauh-jauh. Semua orang di kapal dagang itu adalah orang-orang kepercayaannya yang telah dilatihnya selama bertahun-tahun, jadi dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi kepada mereka. Jika tidak, dia akan sendirian. Sekarang setelah mereka pergi, Lou akan bertarung tanpa khawatir.
Namun setelah melihat penampilan David dengan jelas, Lou bergumam dalam hatinya. Anak ini masih sedikit muda. Baru saja, pihak lain menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jadi dia tidak memperhatikan dengan saksama. Baru sekarang dia dapat melihat dengan jelas. Jika dia menjadi seorang abadi di usia yang begitu muda, itu berarti dia memiliki kekuatan yang sangat kuat yang mendukungnya. Apakah si brengsek Willy itu berbohong padaku? Namun, Lou tidak bisa menyerah saat ini jadi dia hanya bisa mengakui kesalahannya dan berkata, temanku, aku salah, tapi kita semua adalah Eternals dan kamu bersikap tidak sopan. Benarkah? Kenapa aku merasa aku terlalu lunak padamu? Apa kau tidak tahu apa yang ingin kau lakukan dengan anak bernama Willy itu? Kalau aku tidak ada di sini hari ini, barang-barang yang Marley dan yang lainnya kerjakan dengan keras dan melewati beberapa situasi hidup dan mati untuk diangkut pasti sudah kau rampas. Apa kau pikir aku perlu menghormatimu? Kata David dingin. Temanku, kau salah paham. Aku, Lou Sir, adalah pedagang yang serius. Tentu saja, aku akan membayar jika aku membeli. Itu tidak akan diambil secara cuma-cuma. Harga yang kuberikan pasti akan memuaskan semua orang, dan aku tidak ada hubungannya dengan orang yang kau sebutkan. Lou tidak mengakui hubungannya dengan Willy. Anak itu menyebabkan begitu banyak masalah bagiku. Aku harus menyelesaikan urusanku dengannya setelah ini. Sebagai seorang pria, apakah kamu tidak malu berbohong seperti itu? Kamu mungkin tidak percaya apa yang kamu katakan. Apakah kamu pikir kami akan mempercayainya? David mencibir. Temanku, itu keterlaluan, kata Lou sambil mengerutkan kening. Lou menganggap dirinya kalah karena ada Eternal yang tersembunyi di kapal dagang target. Dia akan baik-baik saja jika dia harus meminta maaf atau membayar sejumlah ganti rugi yang wajar. Akan tetapi, dia adalah seorang ruler ranker menengah. Oleh karena itu, dia masih marah ketika pihak lain bersikap tidak sopan. Benarkah? Kurasa tidak. Tahukah kau berapa banyak usaha keras yang telah dilakukan Marley dan yang lainnya untuk mengangkut kargo ini, dan berapa banyak risiko yang telah mereka lalui untuk mengangkutnya dengan selamat ke benua suci pusat? Di balik ini semua ada pasang surut sebuah keluarga. Kalian para pedagang yang tidak bermoral hanya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani kalian. Tidakkah kalian pikir kalian juga keterlaluan? David mencibir. Jadi, apa yang kamu inginkan? Tanya Lou. Tangkap anak bernama Willy itu, dan kalian berdua harus minta maaf pada Marley. Lalu, ganti rugi mereka karena telah membuat mereka tertekan. Setelah itu, masalah ini akan selesai dan aku tidak akan melanjutkannya. Tidak mungkin. Kau benar-benar ingin aku, seorang Eternal, meminta maaf kepada seseorang di alam semesta. Sungguh angan-angan. Jika aku melakukan ini, bagaimana aku akan menunjukkan wajahku di area ini di masa depan? Lou langsung menolak permintaan David tanpa ragu. Dia masih merasa sulit untuk meminta maaf kepada David sang abadi. Bagaimanapun juga, dia salah. Sebaliknya, mustahil baginya untuk meminta maaf kepada seseorang di alam semesta. Apakah dia begitu berkulit tebal? Aku tidak peduli, tapi kalau kamu tidak minta maaf pada Marley, maka aku harus menggunakan kekerasan. Aku harap kamu tidak akan menyesalinya nanti. Lou tertawa mendengar perkataan David. Menyesali. Bab 1606. Apakah dia pikir dia bisa berbuat sesuka hatinya hanya karena dia seorang ruler ranker pemula? Jika saja aku tidak melindungi orang-orang kepercayaanku yang kubawa tadi dan khawatir mereka akan musnah akibat pertempuran. Tidak pasti siapa yang akan menang. Benar-benar lelucon. Kau baru saja mendapat sedikit keuntungan dariku dan kau benar-benar berpikir bahwa kau tak terkalahkan sebagai ruler ranker pemula. Biar ku beritahu, lebih baik bersikap rendah hati dan tahu batasanmu. Jangan terlalu sombong, kalau tidak. Lou memarahi David dengan keras. Baru saja dia dipukuli dengan kejam oleh David dan sekarang dia diancam lagi. Ada kemarahan di hatinya yang tidak tahu harus dilampiaskan kemana. Meskipun dia bukan orang penting, dia cukup terkenal di area perdagangan sekitar benua suci pusat. Orang luar di depannya ini tidak menunjukkan tanda-tanda rasa hormat padanya. Karena itu, dia tidak dapat disalahkan jika terjadi sesuatu. Saat dia berbicara, suara Lou melemah.
Pada saat ini, dia menatap David di depannya dengan mata terbelalak karena terkejut. Karena pedang merah panjang telah muncul di tangan David pada suatu saat. Pedang panjang itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah pedang panjang di tangan tubuh emas abadi. Itu bukan pedang biasa. Itu adalah senjata jiwa, harta yang tak ternilai. Lou telah menjadi pedagang yang tidak jujur selama bertahun-tahun, tetapi semua tabungannya masih belum cukup untuk membeli senjata terikat jiwa. Tujuannya adalah suatu hari memiliki senjata terikat jiwa sendiri sehingga kekuatan tempurnya akan meroket. Orang luar di depannya benar-benar memiliki senjata terikat jiwa, dan dilihat dari hawa dingin yang terpancar dari pedang itu bukanlah senjata terikat jiwa biasa. Untuk sesaat, Lou merasa cemburu. Dia ingin mengambil pedang di tangan David untuk dirinya sendiri. Meski begitu, saat ide itu baru saja muncul, Lou dengan marah menampiknya. Pangkatnya hanya sedikit lebih tinggi dari partai lainnya. Namun, senjata terikat jiwa tingkat 1 dapat sepenuhnya menutupi kekurangan ini dan membunuhnya. Tidak perlu ada perkelahian. Saat lawan mengeluarkan senjata terikat jiwa, Lou tahu ia telah kalah. Sekalipun dia bisa mengalahkan pihak lain, Lou tidak akan berani mencoba. Pihak lainnya adalah seorang Eternal muda dan dia memiliki Soulbound Weapon kelas 1. Jadi, Lou tidak akan percaya jika dia mengatakan dia tidak memiliki latar belakang yang kuat. Bisakah dia menembus Eternally di usia yang begitu muda tanpa dukungan yang kuat? Dapatkah dia memiliki senjata terikat jiwa yang bahkan saya tidak dapat beli dengan tabungan saya setelah bertahun-tahun tanpa dukungan yang kuat? Saya tidak mampu menyinggung perasaannya. Saya tidak bisa. Saya benar-benar tidak mampu menghina orang itu. Saya harus memikirkan cara untuk meredakan amarahnya. Saya mungkin harus menghabiskan banyak uang hari ini. Lou menggelengkan kepalanya tak berdaya. Alasan dia bisa tidak jujur selama bertahun-tahun dan tidak mendapat masalah adalah karena dia tahu membaca situasi. Dia tidak akan pernah menyinggung perasaan orang-orang yang tidak mampu dia singgung. Jika dia melakukannya, dia akan melakukan apa saja dan membayar harga berapapun untuk mendapatkan pengampunan dari pihak lain. Biasanya, orang-orang yang tahu cara membaca situasi akan berumur lebih panjang. Bab 1607. Lou masih memarahi David. Namun, suaranya tiba-tiba menghilang, membuat Marley dan yang lainnya bingung. Semua orang memandang David dan melihat pedang panjang tiba-tiba muncul di tangan tubuh emas abadi David. Meskipun galaksi tempat keluarga Jung berada di Star Kingdom, itu merupakan salah satu tempat paling terpencil dan relatif miskin. Di sana, Eternals adalah otoritas nomor 1, dan tak seorang pun berani memprovokasi mereka. Mereka pernah mendengar tentang Soulbound Weapons sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Dikatakan bahwa harta karun semacam ini dapat meningkatkan kekuatan tempur para Eternals dan mencapai efek lompatan peringkat. Menurut legenda, satu-satunya senjata yang dapat berubah wujud menjadi entitas yang dapat digunakan oleh tubuh emas abadi adalah senjata terikat jiwa. Tidak diragukan lagi, pedang panjang di tangan David adalah senjata jiwa. Tidak heran Lou tiba-tiba terdiam saat memarahi David. Ternyata David menggunakan senjata terikat jiwa. Ini adalah harta yang dapat memungkinkan penggunanya untuk melawan seseorang yang lebih kuat dari mereka. Awalnya, David sudah memiliki keunggulan mutlak terhadap lawannya. Sekarang setelah dia mengeluarkan senjata terikat jiwa, lawannya niscaya akan menderita kekalahan telak. Marley menatap David. Terlalu banyak misteri yang menyelimuti pemuda ini. Dia bahkan memiliki harta karun seperti senjata terikat jiwa. Rahasia apa lagi yang dia sembunyikan yang tidak aku ketahui? Marley menjadi lebih penasaran tentang David, dan dia ingin mencari tahu lebih banyak tentangnya. Hasil seperti ini hanya membuatnya semakin tenggelam dalam fantasinya. Temanku, kau tidak perlu melakukan ini. Tolong jangan. Ini hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman, teriak Lou dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia menyembunyikan tubuh emas abadinya sambil berbicara. Tubuh emas abadi merupakan wujud pertarungan seorang abadi. Saat ini Lou sama sekali tidak berminat untuk bertarung. Ia hanya menyimpannya untuk berjaga-jaga kalau lawannya salah paham dan mengira bahwa dirinya masih ingin bertarung sambil mengayunkan pedang.
Ada kemungkinan pihak lain akan melakukan hal itu, dilihat dari bagaimana dia menyerang tanpa sepatah kata pun tadi. Saat ini, tidak ada apapun di tangan Lou yang dapat menghalangi senjata terikat jiwa di tangan pihak lain. Jika dia tidak menunjukkan kelemahan sekarang, akan terlambat saat lawannya bergerak. Bukankah kau keras kepala tadi? Bukankah kau bilang itu tidak mungkin? Apa masalahnya sekarang? David mengayunkan pedang pemecah kejahatan di tangannya dan mengarahkannya ke Lou. Lou merasakan hawa dingin di tulang punggungnya saat ia diarahkan oleh pedang merah panjang itu. Pedang macam apa ini? Dari jarak sejauh itu, aku masih bisa merasakan hawa dingin menerpa wajahku. Lou telah melihat senjata terikat jiwa sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa menimbulkan ancaman besar padanya bahkan sebelum melakukan gerakan. Betapa tak terkalahkannya. Anak ini benar-benar tak terkalahkan. Aku buta, jadi aku tidak menyadari betapa hebatnya dirimu. Kali ini, aku akan mengakui kekalahanku. Apapun yang kau minta, aku, Lou Sir, akan melakukan yang terbaik. Bukankah kau bilang kau ingin bocah Willy itu datang dan meminta maaf? Aku akan memintanya untuk membawa penisnya ke sini sekarang. Lou tersenyum masam. Kalau nggak salah, kamu bilang kamu nggak kenal Willy, kata David sinis. Temanku, maafkan aku. Kami hanyalah orang-orang yang berjuang di bawah. Sumber daya kerajaan bintang yang terbatas dikendalikan oleh kekuatan besar, jadi sangat sulit untuk menemukan cara mendapatkan sumber daya untuk meningkatkan diri kami. Lou menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Saya mengerti bahwa Anda ingin mendapatkan sumber daya, tetapi bukankah agak tidak masuk akal untuk menggunakan cara yang tidak senonoh seperti itu untuk menjebak mereka yang mengunjungi benua suci pusat untuk pertama kalinya? Anda ingin berkembang, tetapi bagaimana dengan mereka? Tidak apa-apa bagi mereka jika mereka bisa bertahan hidup. Kau benar, kau telah memberiku pelajaran hari ini. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti ini lagi di masa depan. Dan 13 pasti akan menjadi pedagang yang jujur dan tidak akan pernah menyakiti siapapun lagi. Bab 1608. Sikap Lou mengejutkan David. Mereka yang mampu beradaptasi dengan keadaan adalah yang paling sulit dihadapi. Sikap pihak lain sangat tulus, sehingga David tidak bisa memaksakan diri untuk terus menyerang. Alasan utamanya adalah karena kekuatan mereka serupa. Mereka berdua adalah penguasa alam abadi. Bahkan dengan pedang pemecah kejahatannya, tetap saja akan sulit bagi David untuk membunuh lawannya. Karena dia tidak bisa membunuh lawannya, dia tidak akan menyerang kalau dia mendapat akibat yang serius. David akan baik-baik saja, tetapi dia khawatir orang ini akan menargetkan Marley dan yang lainnya. Saya menunggu balasanmu. Kalau kamu tidak memuaskanku hari ini, kamu tahu akibatnya. Setelah selesai, David menarik tubuh emas abadinya dan kembali ke atap kapal dagang. Tentu saja, puluhan tatapan kagum menyambutnya. Gadis kecil Peggy segera berlari dan memeluk paha David. Ia menjerit kegirangan, "Tuan, Anda sungguh hebat. Mulai sekarang, Ibu dan saya akan mengandalkan Anda untuk melindungi kami." Marley tersipu ketika mendengarnya. Kemudian dia menegur dengan serius, "Peggy, apa yang kamu bicarakan? Kemarilah dan jangan ganggu Tuan David. Apakah aku terlalu memanjakanmu akhir-akhir ini? Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menghadapimu nanti." Apakah Marley benar-benar tidak menginginkan apa yang disebutkan putrinya? Selama bertahun-tahun, dia ingin menemukan pria yang dapat diandalkan. Namun, Marley sadar diri. Seorang lelaki seperti David ditakdirkan untuk tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Sekalipun dia tidak memiliki anak, dia tetap tidak layak bagi Daud. Terlebih lagi, dia sekarang memiliki seorang anak perempuan. Gadis kecil itu menatap Marley dengan ekspresi sedih. Dengan enggan ia melepaskan paha David sebelum menghampiri Marley. Namun, David tiba-tiba menggendongnya. "Tidak apa-apa, Marley. Dia hanya anak kecil." "Perkataan anak-anak tidak ada salahnya," kata David sambil memeluk gadis kecil itu dan tersenyum. Meskipun dia seorang abadi, di hadapan teman-temannya, dia tidak pernah berpura-pura. Dia akan tetap sama bahkan jika dia menjadi orang suci di masa mendatang. "Baiklah, semuanya, kembali ke pos kalian dulu." Marley membubarkan kelompok tersebut.
Kemudian, dia berkata, David, jangan pedulikan dia. Peggy tidak pernah berpikir sebelum berbicara. Tidak apa-apa, Marley. Aku tidak keberatan. Pada saat ini, gadis kecil itu menyela lagi dan berkata, Bu, aku sudah memikirkannya, kamu adalah kekasihku. Dan Tuan adalah orang favoritku. Dia sangat kuat, selama dia melindungi kita di masa depan, kita tidak akan diganggu. Peggy, Marley melotot ke arah gadis kecil itu. Peggy begitu takut sehingga ia segera menempelkan kepalanya di dada David, tidak berani menatap ibunya. Baiklah, baiklah. Mulai sekarang, aku akan melindungimu dan memastikan tidak ada yang berani mengganggumu, kata David penuh kasih sayang. Lihat, Bu, Tuan setuju, kata gadis kecil itu sambil membenamkan kepalanya di dada David. David, jangan terlalu memanjakannya. Dia hanya akan menjadi semakin lancang di masa depan. Tidak apa-apa, dia masih anak-anak, jadi dia harus dimanja. Ngomong-ngomong, Marley, kalau mereka datang untuk minta maaf nanti, peras saja mereka dan jangan menunjukkan belas kasihan. Kita tidak pernah tahu berapa banyak orang yang ditipu orang-orang ini selama bertahun-tahun dan berapa banyak uang yang mereka hasilkan dengan cara tidak jujur. Buat mereka membayar dengan berat. Aku tidak akan menunjukkan wajahku nanti, tapi telepon saja aku kalau kamu membutuhkanku. Baiklah, aku mengerti. Marley mengangguk dan berkata. Lawan tidak berani memulai perkelahian karena mereka sangat takut kepada David. Oleh karena itu, jika permintaan mereka tidak terlalu berlebihan, pihak lain pasti akan menyetujuinya. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Setelah selesai berbicara, David berjalan menuju kabin sambil menggendong gadis kecil itu. Marley menatap punggung David dengan bingung. Dia sangat mencintai dan memanjakan Peggy. Seandainya Peggy benar-benar putri David. Lalu keluarga mereka yang beranggotakan 3 orang. Pemandangan itu terlalu indah untuk dibayangkan. Bab 1609. Barat Laut Benua Suci Tengah. Sebuah kapal dagang perlahan melaju tinggi di angkasa. Itu adalah kapal dagang milik keluarga Jung tempat David berada. Lou membawa Willy untuk meminta maaf, tetapi David mengabaikannya dan membiarkan Marley mengurus semuanya. Setelah itu, Marley datang kepada David untuk melaporkan situasi tersebut, tetapi David juga menolak. Dia akan membiarkan Marley menyimpan semua keuntungannya karena dia tidak membutuhkannya sama sekali. Kapal dagang terus melaju menuju zona perdagangan. Saat mereka semakin dekat ke tujuan mereka, lebih banyak kapal dagang berkumpul di sekitarnya. Namun, semua orang menjalani jalannya sendiri-sendiri, tanpa komunikasi apapun. Kenyataannya, ketika David dan Lou menggunakan tubuh emas abadi untuk bertarung, banyak kapal dagang di dekatnya merasakannya. Akan tetapi, tidak seorang pun dari mereka yang berkumpul untuk menonton pertunjukan itu. Setiap orang punya tanggung jawab, jadi siapa yang akan datang untuk menonton? Jika mereka terkena dampak pertempuran Eternals, akibatnya akan mengerikan. Sekalipun itu adalah kapal dagang yang dipimpin oleh seorang abadi, mereka tetap tidak akan ikut bersenang-senang demi menghindari kecelakaan. Dengan demikian, hampir semua kapal dagang mengabaikan pertempuran David dan melanjutkan perjalanan mereka. 5 hari kemudian, Nona, kami sudah sampai. Teriak seseorang dengan penuh semangat. Marley segera pergi ke ruang kontrol setelah mendengar ini. Saat dia melihat dari ruang kendali kapal dagang, dia melihat bahwa memang ada kompleks bangunan besar di bawahnya. Berbagai kendaraan kecil juga terbang di ketinggian rendah. Bahkan dari ketinggian tempat kapal dagang itu berada, tidak terlihat ada ujung yang terlihat. Zona perdagangan ini sangat besar dan seakan tak berujung. Banyak kapal dagang di langit mulai menurunkan ketinggiannya. Tujuan mereka juga adalah zona perdagangan besar ini. Ayo mendarat, Marley pun berteriak kegirangan. Mereka akhirnya tiba di zona perdagangan besar yang disebutkan Remy. Di sini, dia bisa menukar semua biji mentah di kapal dagang dengan uang. Dia tidak perlu khawatir lagi akan dirampok. Meskipun dia memiliki David, seorang abadi, jadi kemungkinan mereka dirampok sangat kecil, dia akan tidak merasa aman jika uang tidak ada di sakunya. Ya, Nona, kapal dagang itu mulai turun perlahan-lahan.
Di seluruh benua suci pusat, terdapat ratusan ribu zona perdagangan, besar dan kecil, dan tersebar di setiap sudut benua suci pusat. Zona perdagangan ini dibagi menjadi 4 tingkatan secara keseluruhan. Dari yang kecil hingga yang besar, terdapat zona perdagangan kecil, zona perdagangan sedang, zona perdagangan besar, dan zona perdagangan super besar. Hanya ada 5 zona perdagangan super besar di benua suci tengah. 1 di masing-masing 4 arah, utara, selatan, timur, barat, dan yang terakhir di tengah. Di sisi lain, ada banyak zona perdagangan besar. Namun, sebagian besarnya merupakan zona perdagangan kecil, mencakup lebih dari 98% ruang perdagangan yang tersedia. Zona perdagangan yang dikunjungi David dan yang lainnya sangatlah luas. Hanya zona perdagangan besar yang memiliki kantor pusat perusahaan perdagangan besar seperti Treasure Trove. Baik zona perdagangan menengah maupun zona perdagangan kecil hanya memiliki cabang. Tidak akan tertipu di cabang karena perusahaan dagang besar seperti Treasure Trove akan memiliki tuntutan ketat terhadap stafnya terlepas dari apakah itu kantor pusat atau cabang agar tidak mempengaruhi reputasi mereka. Namun, penilai di cabang terbatas, sehingga terkadang mereka tidak dapat menilai-nilai suatu barang secara menyeluruh. Oleh karena itu, semua orang pada umumnya lebih menyukai zona pelatihan yang besar. Ini juga yang Remy rekomendasikan di awal. Beberapa zona perdagangan kecil dan zona perdagangan menengah lebih dekat, tetapi Remy mengabaikan semuanya. Namun, Remy tidak tahu bahwa Marley memiliki seorang putri saat itu. Jika tidak, dia tidak akan berusaha keras untuk membantu Marley. Bab 1610. Kapal dagang itu turun ke ketinggian rendah dan segera, sebuah kapal mendekat. Suara seorang pemuda terdengar dari dalam. Halo, saya adalah navigator zona perdagangan besar ini. Jika Anda butuh sesuatu, silakan bertanya kepada saya. Saya sangat mengenal tempat ini. Saat melihat kata "sentral" terukir di kapal pihak lain, Marley merasa lega. Kalau saja mereka penipu seperti Willy, tidak akan ada kata "sentral" di kapal mereka. Ini adalah sarana transportasi yang hanya bisa dikendarai oleh anggota staf yang diakui oleh pejabat benua suci pusat. Siapapun yang meniru mereka pasti akan dihukum berat jika ketahuan. Di sini, tidak ada seorang pun yang berani melanggar wewenang benua suci pusat. Terima kasih, tuanku. Kami ingin pergi ke markas Treasure Trove, tetapi saya tidak tahu di mana tempatnya, tanya Marley dengan sopan. Nyonya, jangan panggil saya seperti itu. Saya hanya seorang navigator kecil, dan saya tidak pantas dipanggil seperti itu. Saya tidak pantas dan saya akan dihukum jika atasan saya mendengar ini. Pihak lain langsung panik dan berkata. Dilihat dari suara Anda tidak terdengar sangat tua, jadi saya akan memanggil Anda teman kecil saya saja. Marley berpikir sejenak, lalu mengubah ucapannya. Baiklah, Nyonya, ini pertama kalinya Anda berada di benua suci pusat, kan? Ya, kami memang mengunjungi benua suci pusat untuk pertama kalinya. Tidak heran, aku bisa menunjukkan jalannya jika kau ingin pergi ke Treasure Trove. Terima kasih atas waktumu, temanku. Anda terlalu rendah hati, Nyonya. Pekerjaan saya di sini adalah melayani semua orang yang datang ke sini untuk berdagang sehingga Anda dapat datang dan kembali dengan bahagia. Silakan ikut dengan saya. Ngomong-ngomong, berapa biayanya? Marley tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Dengan pengalamannya sebelumnya dengan Willy, dia masih sedikit khawatir kalau dia akan ditipu. Sekarang dia ada di sini, Marley masih bisa menemukan markas Treasure Trove bahkan tanpa pemandu. Tapi itu akan memakan waktu. Dia tidak ingin menghabiskan uang untuk ini. Nyonya, Anda salah paham. Kami tidak mengenakan biaya apapun. Begitu ya. Terima kasih, temanku. Kapal dagang itu mengikuti sang navigator sepanjang perjalanan, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di depan sebuah rumah besar. Kata-kata Treasure Trove tertulis pada papan nama rumah bangsawan itu. Ketika mereka sampai di sana, sang navigator pamit. Tanggung jawabnya diambil alih oleh seorang wanita dari Treasure Trove. Kapal dagang diatur untuk parkir di dalam istana. David dan Marley turun untuk menemui pengurus dari Treasure Trove. Marley akan membahas kesepakatan itu,
dan David akan bertanya apakah Treasure Trove akan segera mengadakan lelang. Inilah kekhawatiran terbesar David saat ini. Itu terkait dengan apakah dia dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan dan disambut oleh seorang pria tua. Di samping lelaki tua itu berdiri seorang wanita muda bercadar. Meskipun David dan Marley tidak dapat melihat wajah wanita itu dengan jelas, dilihat dari bentuk tubuhnya, mereka dapat memastikan bahwa dia menakjubkan. Saat ia melihat lelaki tua itu, David merasakan energi yang kuat darinya. Meskipun lelaki tua itu tidak menunjukkannya dengan sengaja, indera tajam David tetap mendeteksinya. Energi orang tua ini tidak jauh lebih lemah dari Celeste. Dia adalah seorang Sovereign Ranker. Kekuatan wanita bercadar itu juga tidak lemah. Dia jelas tidak kalah dengan Lou, yang baru saja kulawan. Kuncinya adalah wanita ini juga muda. David menyembunyikan kekuatan pikirannya. Para Sovereign Ranker dapat mengembangkan kekuatan pikiran, jadi jika orang tua itu tahu bahwa David memiliki kekuatan pikiran, itu akan merepotkan. Saat ini, dia sama sekali bukan tandingan Sovereign Rankers.